Salam kerahiman. Hari ini tanggal 5 Januari. Masih minggu pertama di tahun yang baru. Kita akan baca dari nomor 167. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 167. Hari ini November 1932. Aku tiba di Warsawa untuk menjalani probasi ketiga. Sesudah pertemuan ramah tamah bersama para muder, aku pergi ke kapel kecil untuk beberapa saat. Tiba-tiba kehadiran Allah memenuhi jiwaku dan aku mendengar suara ini. Putriku, aku ingin agar hatimu dibentuk mengikuti model hatiku yang rahim. Engkau harus sepenuhnya dipenuhi dengan kerahimanku. Muder pembimbing yang tercinta tiba-tiba menanyai aku, apakah aku sudah menjalani suatu retret pada tahun itu, dan aku berkata, belum. Kalau begitu, engkau harus menjalani lebih dahulu satu retret sekurang-kurangnya selama 3 hari. Syukur kepada Allah, di Wallendorf sedang dilaksanakan suatu retret 8 hari, dan aku dapat ambil bagian di dalamnya. Tetapi kesulitan-kesulitan muncul dalam kaitan dengan kepergianku ke retret itu. Ada orang yang sangat menentang kepergianku dan tampaknya aku tidak dapat pergi. Sesudah makan siang, aku masuk ke kapel untuk adorasi selama 5 menit. Tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku, "Putriku, aku sedang mempersiapkan banyak rahmat bagimu, yang akan engkau terima selama retret yang akan engkau mulai besok pagi." Aku menjawab, "Yesus, retret itu sudah dimulai dan aku konon tidak akan pergi." Dan Yesus berkata kepadaku, "Bersiaplah untuk retret itu, sebab engkau akan memulai retret itu besok. Dan mengenai keberangkatanmu, aku akan mengaturnya dengan para superior." Dalam sekejap, Yesus menghilang. 167. Itu terjadi pada bulan November 1932. Dikatakan, aku tiba di Warsawa untuk menjalani probasi ketiga. Jadi memang dalam masa proses Suster Faustina menjadi biarawati, ada tahapan, ada proses yang harus dijalaninya. Dan pada waktu dia mau menjalani probasi yang ketiga, dia lakukan itu di Warsawa. Tiba di Warsawa, dia melakukan ramah tamah bersama muder dan juga teman-teman yang lainnya, dan kemudian dia pergi ke kapel kecil. Jadi tetap dalam hidupnya selalu mengutamakan Tuhan. Dia datang ke kapel kecil seperti yang saya pernah cerita, di biara di Warsawa itu ada 2 kapel. Satu kapel utama ada di luar gedung, dan kapel kecil itu ada di lantai 2 di gedung tersebut. Di kapel kecil itu dia tiba-tiba merasakan kehadiran Allah. Jadi setiap hal positif, hal yang Suster Faustina lakukan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, bersyukur pada Tuhan, Tuhan selalu merespon. Dan dikatakan di sini oleh Suster Faustina, tiba-tiba kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Dan di situ dia mendengar, "Putriku, aku ingin agar hatimu dibentuk mengikuti model hatiku yang rahim." Pada saat kita mendengar sapaan putriku, pasti ada sukacita ya, ada kegembiraan bahwa kita ini anaknya Tuhan. Seorang ibu, seorang bapak, orang tua menyapa kita, "Anakku, putriku." Betapa sukacitanya, betapa gembiranya. Dan di situ Suster Faustina mendengar, aku ingin. Jadi Tuhan punya keinginan supaya hatimu dibentuk mengikuti model hatiku yang rahim. Kata-kata ini berlaku juga buat kita semua. Pasti Tuhan ingin agar hati kita masing-masing juga dibentuk menjadi mengikuti model Tuhan yang Maha Rahim.
step yang dilakukan oleh Suster Faustina bukannya bertanya, bukannya maksudnya apa, tapi yang dia lakukan adalah menerima, berserah, berpasrah, terserah Tuhan. Apa yang Tuhan mau terhadap dirinya. Ini menjadi awal juga buat kita tahun 2021 ini. Pada waktu Tuhan menyatakan keinginannya, yang menjadi masalah atau menjadi apa yang harus kita lakukan bukan bertanya kenapa Tuhan, kenapa saya Tuhan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, tapi menerima. Kita belajar ya dari Suster Faustina. Suster Faustina membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada penolakan, tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Suster Faustina menerima hal tersebut. Dikatakan lebih lanjut, kenapa Tuhan minta Suster Faustina harus punya hati seperti hatinya Tuhan yang rahim? Karena Tuhan itu dikenal dengan berbagai macam banyak hal ya yang dia lakukan. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang banyak membuat mujizat, Tuhan yang menyembuhkan, banyak hal. Tapi dalam hal ini Tuhan minta Suster Faustina supaya punya hati seperti hatinya Tuhan yang rahim. Yang rahim, yang berbelas kasih, yang mengasihi, yang mengampuni, yang peduli pada orang lain yang membutuhkan, yang memperhatikan mereka-mereka yang kecil, yang miskin, yang tersisih, yang terpencil, yang dianiaya, yang dihina. Itu semua yang menjadi fokus dari hatinya Suster Faustina, hati yang rahim. Dan terlebih lagi juga Yesus minta kepada Suster Faustina selain punya hati yang berbelas kasih, tapi hati yang selalu mencintai manusia, mencintai sesamanya, walaupun ada yang mengucilkan Suster Faustina, ada yang menganggap Suster Faustina sombong, ada yang menganggap Suster Faustina malas, ada yang memanfaatkan kebaikannya Suster Faustina, tapi di sini Yesus minta dia punya hati yang rahim. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita baca nggak ada pertanyaan dari Suster Faustina harus bagaimana, tapi dia langsung mengiyakan, setuju, berserah. Dikatakan mengikuti model hatiku yang rahim. Kalau Tuhan minta kita untuk menjadi punya hati seperti model Tuhan yang rahim, maka inisiatifnya bukan dari kita. Tuhan, saya mau suci. Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Enggak. Pasti kita akan gagal. Tapi mari kita berserah pada Tuhan yang punya hati yang rahim, yang mau membentuk kita supaya kita juga punya hati yang rahim. Allah yang Maha Rahim punya hati yang rahim, mendidik kita, bukan inisiatif kita ya, tapi Tuhan yang proaktif, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang mengajar kepada kita supaya kita step by step hati kita dibentuk menjadi seperti hatinya Tuhan. Mengikuti modelku, kata Tuhan ya. Jadi hanya Yesus yang bisa lakukan karena Yesus yang punya hati yang rahim, dan kalau kita harus ikut seperti Yesus, Yesuslah guru kita, Yesuslah pengajar kita. Inisiatifnya dari Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah hanya berserah, ya Tuhan, menyediakan diri, menyediakan hati untuk dirubah. Cara kerja Tuhan nggak bisa kita bayangkan. Hanya satu hal yang sederhana aja, anggaplah ada pematung, ya. Di situ disiapkan tanah liat, dia mau membentuk patung. Ada yang dikikis, ada yang dibentuk ya, dipahat sedemikian rupa sesuai dengan pemahat tersebut mau membentuk apa. Begitu pula dengan Tuhan terhadap diri kita. Tuhan, bentuklah aku. Itu aja step yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya, biar Tuhan yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita mau menyenangkan Tuhan, maka
bisa minta, Tuhan bentuklah saya. Tuhan mampukan saya melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan ajar saya untuk bisa mengasihi. Tuhan hancurkan kekerasan dan kesombonganku. Ini awal tahun ya. Kita menjadi manusia yang baru. Tinggalkan sifat-sifat yang lama yang gak berkenan sama Tuhan. Ujungnya, targetnya adalah aku ingin punya hati seperti hati-Mu yang rahim. Lebih lanjut, Yesus katakan, engkau harus sepenuhnya diresapi dengan kerahimanku. Engkau harus sepenuhnya. Nah, saya bayangkan seperti saya menanam satu tanaman ya. Tanahnya kering, tanahnya retak-retak ya, begitu kering. Nah, saya mulai menyiram tanah tersebut. Begitu dikena air, langsung airnya hilang. Tanahnya tetap posisinya retak-retak kering. Tapi setiap pagi saya menyiram tanaman tersebut. Makin lama tanah yang retak itu sudah tidak retak lagi, sudah tidak kering lagi. Dan pohon yang tadinya udah nggak ada daunnya, perlahan-perlahan secara perlahan keluar pucuk-pucuknya. Itu yang saya bayangkan sebagai diresapi. Jadi air yang disiram itu bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali sampai tanah yang gersang itu menjadi lembut, menjadi subur, menjadi gembur. Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Yesus, engkau harus sepenuhnya diresapi dengan kerahimanku. Jadi enggak otomatis tiba-tiba dapat kerahiman Tuhan dan kita mampu mewartakan, mengalami dan menceritakan atau membagikan kerahiman Tuhan. Tapi diresapi sepenuhnya secara bertahap. Melalui apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui jatuh bangun kita, keberhasilan, kegagalan kita, kegembiraan, kesedihan kita. Itu semua menjadi sarana untuk kita diresapi dengan kerahiman Tuhan. Kalau mengalami kegagalan, mari kita bersyukur, minta kekuatan dari Tuhan supaya bisa berdiri lagi. Kalau ada yang menghina kita, ada yang mengkhianati kita, ada yang menipu kita, itu juga jangan ungkapannya adalah marah, mengutuk, dendam, tapi minta rahmat dari Tuhan untuk bisa mengampuni. Karena kerahiman Tuhan itu selalu tercurah. Nah, di sini Yesus minta supaya sepenuhnya diresapi dengan kerahimanku. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dalam hidup kita sampai sekarang, apa sih yang meresapi hidup kita apa? Apakah kita diresapi dengan hal-hal duniawi? Masih berharap mendapatkan aliran-aliran kekuatan untuk hal-hal duniawi, misalnya tentang kekayaan, kekuasaan, ketenaran, terkenal, keberhasilan, kesuksesan, hal-hal yang sifatnya duniawi. Atau kita sudah mulai atau memang sudah diresapi oleh hal-hal yang dari Tuhan, diresapi oleh hal-hal yang bisa menyenangkan Tuhan. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan ya, putriku, aku sedang mempersiapkan banyak rahmat bagimu yang akan engkau terima selama retret yang akan engkau mulai besok pagi. Jadi Suster Faustina tahu retret itu sudah berjalan. Dan biasanya kalau kita ikut retret pun kan mulainya dari awal sampai akhir. Nah, Suster Faustina tahu retretnya sudah berjalan dan ada orang yang memang nggak menghendaki Suster Faustina ini pergi retret. Ya, jadi Muder bertanya mula-mula kepada Suster Faustina, kamu udah ikut retret belum? Mau ikut masa probasi ketiga tersebut ya? Karena Suster Faustina bilang belum, maka Muder anjurkan untuk dia ikut retret. Tapi timbul keraguan dari Suster Faustina ya, apalagi ada orang yang berniat
menghalangi dan dia pikir nggak mungkin lah dia bisa ikut retret. Tapi hal ini dijawab oleh Tuhan. Bersiaplah untuk retret itu. Sebab engkau akan memulai retret itu besok. Dan mengenai keberangkatanmu, aku akan mengaturnya dengan para superior. Lihat ya, kalau Tuhan sudah punya rencana, sudah punya tujuan, itu pasti terlaksana. Yang perlu kita lakukan bukan keraguan, bukan bingung bagaimana terjadinya, tapi yang harus menjadi pegangan kita adalah kalau Tuhan sudah mau, serahkan pada Tuhan. Yang penting kita hanya iya, mau melaksanakan, karena selanjutnya Tuhan yang kerjakan. Bahkan di sini Yesus katakan dengan sangat detail ya, mengenai keberangkatanmu, aku akan mengaturnya dengan para superior. Walaupun sesuatu yang masih belum terbukti ya, tapi kita belajar juga dari Suster Faustina, enggak berlama-lama dalam situasi tersebut. Suster Faustina tidak buang waktu, tapi memanfaatkan waktu untuk berdoa. Begitu pula dengan kita. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang enggak perlu, tapi manfaatkanlah waktu yang ada untuk berdoa, untuk melakukan hal-hal yang positif, yang berguna. Karena dikatakan oleh Suster Faustina, hanya Yesus yang bisa mengatur hal-hal seperti itu. Mari kita juga punya iman seperti Suster Faustina. Hanya Yesus yang dapat mengatur hal-hal seperti itu. Karena untuk Tuhan nggak ada yang mustahil. Serahkan semuanya pada Tuhan dan Tuhan yang atur semuanya. Saya ingat kemarin, beberapa hari yang lalu ya, saya ikut pertemuan Zooming dari salah satu kelompok Kerahiman Ilahi. Setelah penjelasan dari pembicara, kemudian ada pertanyaan. Seorang ibu bertanya, secara garis besar dia mau bilang bahwa dia berdosa karena dia berzina dengan suami orang lain, tapi dia nggak bisa melepaskan hal tersebut. Saya tergerak ingin bercerita ya, atau ingin sharing. Menurut saya setiap manusia punya kelemahan. Tapi yang menjadikan dia nggak bisa lepas dari perzinahan tersebut, menurut saya ya, karena saya juga nggak kenal dia, nggak tahu situasinya, tapi mungkin ada cinta diri, ada mengasihi diri, karena itu kan keinginan badan, ya. Dia melakukan perzinahan, ada keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, keinginannya. Kalau mau dilawan dengan kemampuan sendiri pasti nggak bisa. Mari kita belajar dari Suster Faustina. Menyerahkan semuanya pada Tuhan. Saya tidak berdaya, saya apa-apa, dan yang terpenting adalah penyangkalan diri. Kalau saya melakukan itu, saya tahu saya berdosa, bukan hanya saya berdosa, tapi saya juga menyakiti orang lain. Merugikan orang lain. Kenapa saya enggak berkorban? Supaya orang lain enggak dirugikan, supaya orang lain enggak sakit hatinya, supaya orang lain bisa hidup damai, hidup sejahtera. Biar saya aja yang susah, saya aja yang sakit. Serahkan semua masalah, semua hal pada Tuhan. Menurut saya, dia pasti bisa keluar dari lingkaran setan itu. Jangan mengandalkan diri sendiri. Seperti yang kita belajar hari ini, Allah itu Maha Rahim, Allah itu baik, Allah itu ingin memberikan kita hati seperti hatinya yang rahim. Dan Tuhan yang akan membentuk kita, Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana caranya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
seperti yang diminta oleh Engkau pada Suster Faustina supaya punya hati yang rahim, kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan agar kami juga mempunyai hati yang rahim. Kami mau belajar daripada-Mu Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu, biarlah kerahiman-Mu meresapi hidupku. Secara bertahap kami makin hari makin mengenal kerahiman-Mu, makin mengalami kerahiman-Mu dan dimampukan untuk bisa juga memberikan kerahiman yang Engkau berikan pada kami, untuk kami berikan, kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan, untuk kami mampu untuk memperoleh rahmat kerahiman-Mu, untuk merenungkannya dan mempraktekannya dan juga memberikan pada orang-orang di sekitar kami. Engkau ingatkan saya secara khusus Tuhan berdoa untuk seorang ibu yang masih masuk dalam perzinahan. Kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosanya dan juga dia dimampukan untuk mengandalkan Engkau, untuk melakukan penyangkalan diri, dan biarlah melalui sharing yang sudah dia lakukan menjadi langkah awal pertobatannya sehingga nama-Mu dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra